Kuncinya pada penderita MAH itu makan tuh harus sedikit-sedikit tetapi lebih sering dibandingkan harus makan sekali banyak tetapi dalam waktu yang singkat. Itu lebih baik yang sedikit-sedikit. Nah, yang jadi masalah ketika sahur, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di acara Sultan Podcast, solusi pelayanan kesehatan terdepan. Hari ini bersama dengan saya Dr. Muhammad Syauqi Abid Muslim atau Dr. Syauqi dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru di program My Doctor. Baik, hari ini kita kedatangan narasumber tamu yang spesial. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Beliau bernama Dr. Ilham Rianda, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum Dr. Ilham, bagaimana kabar dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dok. Hari ini kita berada di bulan suci dok, di bulan mulia, bulan suci Ramadan, di mana hari ini umat Islam menjalankan ibadah puasa ya dok. Betul, betul. Alhamdulillah. Juga dok, kita di sini di rumah sakit semangat tetap dok menjalankan pelayanan terbaik untuk pasien ya dok di rumah sakit. Siap. Baik dok. Dok, hari ini kita akan bahas suatu tema yang sangat menarik dok. Apalagi di bulan puasa, dan di sini nanti akan membahas tentang tips kesehatan dok yang sangat berhubungan dengan kondisi di bulan Ramadan. Nah, untuk tema yang akan kita angkat pada hari ini yaitu puasa lancar tanpa takut penyakit MAH seperti itu dok. Nah, terkait dengan puasa dan MAH itu sangat berkaitan dok, apalagi ada riwayat penyakit sebelumnya dengan kondisi yang puasa ini tidak ada makan, tidak minum, mungkin ada kekhawatiran yang akan kita bahas nih dok untuk memberikan pencerahan dan untuk pasien seperti itu dok. Oke. Baik dok, sebelum kita mulai dok, jadi untuk yang lebih rinci lagi, kira-kira dok, apa sih sebenarnya definisi atau pengertian dari penyakit MAH itu dok? Baik, terima kasih Dr. Syauqi. Untuk definisi penyakit MAH yang memang selama ini orang awam kenal itu, kalau bahasa kita kedokteran itu adalah dispepsia sindrom. Di mana dispepsia sindrom itu merupakan kumpulan gejala yang berada di ulu hati, baik itu berupa nyeri ataupun perasaan tidak nyaman pada ulu hati itu, baik itu seperti mual, kemudian dia mudah cepat kenyang, kemudian dia perut rasa penuh setelah makan, itu yang disebut sebagai dispepsia. Seperti itu dok. Jadi MAH ini artinya sindrom dispepsia seperti itu ya dok? Betul dok, jadi memang untuk dispepsia ini juga ada dua dok. Jadi dispepsia sindrom itu ada dua yang kita kenal. Yang dispepsia memang ada kelainan pada struktur organnya, itu yang kita kenal namanya dispepsia organik ya dok ya. Contoh penyakitnya seperti tukak pada lambung. Tukak pada lambung itu seperti ada luka yang dalam pada dinding lambung, kemudian adanya peradangan pada lambung atau kita kenal namanya gastritis, dan ada mungkin satu keganasan lambung. Saya bilang kanker lambung. Itu yang disebut sebagai dispepsia organik yang memang ada nyata kelainan pada organ lambungnya. Tetapi kalau misalkan dia setelah diperiksa lanjutan, pemeriksaan lanjutannya nanti kita lakukan adalah endoskopi. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan ternyata tidak dijumpai adanya kelainan, itu kita sebut namanya dispepsia fungsional. Seperti itu dok. Oke. Ternyata luas ya dok untuk dispepsia ini. Ada yang tadi dispepsia organik, ada yang dispepsia fungsional, kita taunya MAH gitu ya dok. Betul dok. Mungkin untuk gejala ya mungkin sakit perut gitu dok, mual gitu dok lah. Betul, sakit perut sama tidak nyaman di ulu hati. Oke, siap nih dok. Nah, untuk sahabat Sultan ini insya Allah sudah paham dok, jadi terkait dengan apa itu definisi penyakit MAH. Nah, baru kita kaitkan nih dok untuk puasa kita sendiri dengan penyakit MAH. Nah, banyak nih dok persepsi atau misalkan anggapan nih, kalau misalkan kita ingin menjalankan puasa itu malah nanti akan memperberat penyakit MAH, atau malah sebaliknya dok, malah puasa ini apakah memperbaiki penyakit MAH, bagaimana itu dok? Baik, terima kasih. Untuk puasa sendiri, memang sebelum pasien-pasien MAH ini berpuasa, dia wajib mengenali dia masuk ke dalam kategori dispepsia yang mana. Yang dua saya sebutkan tadi, memang ada kelainan organnya atau sebetulnya dia normal gitu. Kalau misalkan dia ternyata masuk ke dalam kategori dispepsia organik, maka kita lihat lagi. Contoh misalkan ada tukak, ada luka pada lambung tadi. Kalau misalkan tukaknya itu baru, kemudian dia perdarahannya masih aktif, maka untuk penderita tersebut kita sarankan tunda berpuasanya. Kemudian kalau misalkan dia ternyata tukaknya sudah dalam fase penyembuhan, kemudian dia
masih dalam pengobatan, maka diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian obat-obatan lambungnya itu tetap dilanjutkan. Dan yang paling penting tetap kontrol ke dokter yang merawatnya, gitu dok. Jadi untuk yang organik tersebut situasional dok, tergantung dari kondisi lukanya. Tetapi kalau misalkan dispepsia fungsional, malah justru penelitian-penelitian itu menyarankan penderita itu berpuasa dok. Kenapa? Karena umumnya penyebab dari dispepsia fungsional itu adanya gangguan pergerakan lambung yang kita sebut namanya motilitas. Dia terjadi dismotilitas lambung. Kenapa terjadi gangguan dari pergerakan lambung? Itu umumnya terjadi karena asupan makanan. Asupan makanan terutama lemak yang banyak dok. Jadi selama ini kalau kita makan terlalu banyak lemak, itu akan terjadi gangguan pergerakan lambung. Akhirnya terjadi gangguan begah, kemudian mudah kenyang. Itu terjadi akibat dari jenis makanan dan pola makan yang selama ini kita makan. Nah, justru dengan adanya berpuasa ini, kita mengendalikan jenis makanannya, kemudian pola makan kita menjadi teratur, itu secara penelitian justru akan memperbaiki pergerakan lambungnya itu. Seperti itu, dok. Jadi kalau untuk yang fungsional, maka disarankan untuk berpuasa. Tetapi kalau yang organik, sesuai dari kondisi. Oke, jelas sekali dok. Berarti kalau misalkan organ ini dia memang ada gangguan di strukturnya yang jelas gitu dok, tukak atau semacamnya. Kalau fungsional dia masih bisa toleransi ya dok. Kalau misalkan ya sebaiknya tetap kontrol ya dok untuk konsultasi dengan dokter penyakit dalam seperti itu. Apakah ini penyakit mahnya masih toleransi atau malah akan memperburuk penyakit mahnya ketika berpuasa seperti itu dok? Betul dok. Apalagi tadi kalau misalkan yang fungsional malah sebaiknya tetap puasa ya dok? Betul dok. Jadi kalau fungsional ini sering juga pasien-pasien yang stres dok. Kalau kita kenal pasien dia cenderung stres, itu kan dia sangat mempengaruhi lambung dok. Karena memang secara teori juga ada dok namanya hubungan atau aksis yang langsung hubungannya antara otak dan lambung, brain gut axis. Jadi ketika orang yang stres itu gampang tercetus asam lambungnya. Begitu juga sebaliknya dok, orang yang asam lambungnya tinggi itu justru akan meningkatkan stresnya. Nah, lingkaran setan, lingkaran setan dok. Jadi dengan berpuasa kita tahu bahwasanya kita itu bisa lebih rileks, lebih sabar, kemudian lebih pasrah mungkin kali ya dok ya. Itu juga akan menurunkan tingkat stres dan akan memperbaiki fungsi lambung gitu dok. Jadi ada hubungan antara puasa, stres, dan juga mahnya seperti itu. Sangat kompleks ya dok terkait penyakit, dan apalagi ini berhubungan dengan ibadah ya dok. Apalagi kan kalau kita semangat ibadah, takutnya kan kalau misalkan takutnya nih mah saya kambuh, ternyata dia malah bisa berbaiki ya dok kalau misalkan untuk kondisinya seperti itu. Oke, baik. Nah, terkait dengan mah tadi dok, boleh nggak dok, tadi kan sudah Pian jelaskan terkait dengan ini dispepsia atau misalkan mah yang organik, ini ada mah atau dispepsia yang fungsional. Kira-kira dok dari klinisnya dok, kita tahu nggak misalkan ini mah yang berisiko tinggi atau misalkan ini mah yang biasa-biasa aja kalau misalkan kita sebagai orang awam dok, ini aman nih buat puasa, ini enggak gitu dok, boleh mungkin dok. Terima kasih dok. Kalau untuk mengenal apakah ini mah biasa atau mah yang berbahaya, itu seperti definisi tadi dok. Kalau misalkan dia ada suatu dispepsia organik, itu bisa kategori yang mah berbahaya yang menurut dokter tadi. Kalau untuk yang dispepsia fungsional, itu kita kategorikan mah biasa. Untuk membedakan kedua ini, ada pemeriksaan standar yang harus kita lakukan, namanya endoskopi dok. Walaupun tidak semua pasien mah itu kita endoskopi. Kapan kita lakukan endoskopi? Nah, kita lihat dulu ada tanda bahaya atau tidak. Jadi untuk penyakit-penyakit mah itu ada tanda bahaya dok. Apa tanda bahaya? Yang pertama, kalau misalkan ada penderita lebih dari 55 tahun usia ya dok, mengalami dispepsia berulang. Nah, jadi kalau udah usia di atas 55 tahun, kemudian dispepsia berulang, itu salah satu tanda bahaya. Yang kedua, ada perdarahan saluran cerna bagian atas dok. Yang paling sering dikeluhkan oleh pasien itu adalah muntah seperti kopi. Muntahnya hitam seperti kopi, atau BAB-nya dia seperti oli. Dia hitam, kemudian dia lembek, encer. Kalau kita di sini mungkin seperti petis, kurang lebih sama gitu ya dok. Yang ketiga, adanya HB yang rendah atau anemia, pucat. Jadi pasien-pasien yang anemia itu tanda bahaya dok buat dispepsia. Itu juga salah satu indikasi untuk kita endoskopi. Berikutnya, kalau misalkan kita tanya lagi nih, ternyata sebelumnya dia sudah pernah tegak. Oh iya dok, saya pernah sebelumnya memang menderita tukak lambung. Ya berarti itu salah satu tanda bahaya dok, yang harus kita pertimbangkan ini berpuasa atau tidak gitu. Atau dia memiliki riwayat keluarga yang memang sudah terdiagnosis kanker lambung. Jadi kalau misalkan sudah ada terdiagnosis kanker lambung, itu merupakan tanda bahaya di mana penderita tersebut juga kita
sarankan untuk lakukan endoskopi gitu Dok. Jadi mah-mah yang berbahaya tadi ini memang untuk berpuasa itu kita sesuaikan kondisi dari penyakitnya gitu ya. Kalau misalkan dia tidak tanda berbahaya apa? Ya tidak ada tanda-tanda bahaya tadi. Mah biasa ini yang tidak ada tanda-tanda bahaya tadi gitu. Yang kita sebut nama bahasa medisnya adalah alarm sign. Gitu Dok. Jadi itulah yang membedakan antara mah yang biasa dengan mah yang berbahaya. Mungkin seperti itu Dok. Oke, berarti sahabat Sultan ingat kalau misalkan kita membedakan apa itu mah yang biasa atau mah berisiko tinggi, ingat tadi kata Ilham ada yang namanya tanda bahaya atau alarm sign seperti itu ya Dok. Betul Dok. Oke, siap Dok. Banyak banget ilmu yang dokter berikan. Lanjut nih Dok. Ada pertanyaan nih Dok. Makanan atau minuman. Nah, namanya kita makan minuman kan otomatis kita berpuasa nih nggak ada makan nggak minum Dok sekitar 12 jam seperti itu. Nah, dari makanan dan minuman kira-kira apa yang sebaiknya baik nih Dok untuk kita konsumsi atau malah sebaiknya yang perlu kita hindari untuk berpuasa ini Dok? Baik Dok. Kalau untuk makanan dan minuman itu ya memang dari penelitian itu sudah ada beberapa makanan yang baku bisa menyebabkan iritasi pada lambung. Oh, iritasi. Iya, jadi itu memang sudah baku dan itu setiap kita edukasi pasti kita akan berikan informasi ini. Jadi makanan-makanan seperti apa? Satu, makanan yang pedas. Makanan pedas itu dia terbukti mengiritasi mukosa lambung. Dinding lambung itu akan teriritasi. Lama-kelamaan dia jadi akan tuka gitu ya. Kemudian yang kedua, makanan yang mengandung asam. Asam itu ternyata mengiritasi. Kemudian makanan atau minuman yang mengandung tinggi kafein Dok. Tinggi kafein itu contoh seperti kopi, kemudian teh manis yang pekat, atau coklat yang tinggi kafeinnya itu juga akan mengiritasi. Nah itu juga harus kita hindari. Kemudian makan makanan apa lagi? Makanan yang berlemak atau bersantan Dok. Karena makanan berlemak bersantan itu satu tadi, dia akan membuat irama motilitas lambungnya ini atau pergerakan lambungnya ini bermasalah. Gitu. Selain bermasalah di pergerakan lambung, ternyata terbukti juga menurunkan kekuatan dari klep lambung bagian atas. Jadi kita klep lambung itu ada dua, ada yang ketika kita mengalami proses pencernaan di lambung, maka klep atas lambung itu akan menutup dengan rapat Dok. Gitu yang kita sebut namanya lower esophageal sphincter gitu. Nah, ketika kita makan makanan yang mengandung seperti lemak itu akan lemah, melemahkan dari sphincter itu, cenderung gas lambung, asam lambung bisa naik ke dalam esofagus itu yang kita sebut namanya GERD. Jadi dengan mengkonsumsi makanan banyak berlemak atau santan, bukan hanya dispepsia, GERD juga bisa terjadi. Gitu. Kemudian makanan yang banyak soda atau gas. Contoh misalkan sawi, kol, buah nangka itu banyak soda. Mungkin selama Ramadan lebih baik kita hindari. Kemudian minuman-minuman yang bersoda seperti yang kita kenal ya, minuman bersoda itu juga sebaiknya kita hindari gitu ya Dok ya. Jadi asam, pedas, santan, lemak, minuman bersoda yang mengandung gas itu sebaiknya kita hindari. Mungkin seperti itu Dok. Saya tadi mengutip terkait dengan klep, berarti klep itu kayak pintu ya istilahnya Dok ya? Betul Dok. Pintu yang dari lambung nanti ke kerongkongan gitu ya Dok. Jadi Betul. kalau misalkan awalnya dia dispepsia mungkin keluhan jadi perut, kalau tiba-tiba naik ke atas gitu ya Dok, panas mungkin ya Dok. Jadi mungkin kata tadi ketika klepnya atau pintunya lemah dia malah naik ke atas gitu ya Dok. Betul Dok. Jadi kalau memang dia masalahnya hanya di ulu hati, itu yang kita kenal penyakitnya ke arah dispepsia. Tetapi kalau misalkan rasa terbakar atau kita bilang namanya heartburn, itu sudah nyampe di dada, kemudian dia sudah mulai ada rasa pahit di tenggorokan atau di lidah bahkan, itu yang disebut namanya regurgitasi. Itu dua ini adalah gejala khas daripada GERD Dok. Jadi kalau udah ada keluhan itu malah diagnosisnya adalah GERD gitu. Oke, sip. Seperti itu. Jelas banget ya Dok. Jadi kalau misalkan itu yang makanan dan minuman perlu kita hindari gitu ya Dok. Betul. Nah, sudah nih Dok, terkait dengan makanan dan minuman. Selama berpuasa kadang kita ada kebiasaan atau misalkan aktivitas nih yang tanpa kita sadari ini malah memperburuk atau malah memperberat. Apakah itu ada Dok kira-kira Dok? Kebiasaan atau gaya hidup yang memperberatnya? Kalau untuk kebiasaan ya Dok, kalau untuk kebiasaan saat kita berpuasa, yang pasti yang bermasalah pada pasien mah satu, kita itu tidak sahur atau tidak berbuka dengan baik. Nah jadi untuk tipsnya juga nanti Dok ya, jadi untuk kita saat berpuasa kita harus tetap sahur dan tetap berbuka.
gitu. Jadi yang kedua, kebiasaan kita mungkin nggak semua orang, tapi ada sebagian orang, kita suka menonton atau melakukan sesuatu yang menggugah selera makan kita pada siang hari terutama. Itu kenapa dok? Karena sebetulnya secara fisiologi, secara fungsi normal tubuh kita, untuk merangsang asam lambung itu ada 3 fase. Yang pertama ada fase kepala, sefalik namanya, fase otak. Yang kedua ada fase gastrik, fase lambung. Dan yang ketiga ada fase usus halus. Artinya ketika kita belum makan pun, asam lambung bisa akan naik saat kita melihat ada makanan yang kita pengen nih, aduh pengen makan ini, lihat makanannya enak banget, itu asam lambung pasti akan naik, kita lagi jadi lapar. Kemudian yang kedua, kita mencium aromanya, aduh aromanya sedap banget ini gitu, itu menggugah juga, asam lambung akan naik, itu namanya fase sefalik dari peningkatan asam lambung. Yang ketiga adalah rasa karena puasa kita tidak. Biasanya kalau kita mencicipi sesuatu makanan itu menggugah selera, itu juga akan meningkatkan asam lambung. Itu fase-fase sefalik yang mungkin siang hari, pagi hari bisa kita terima, itu nonton di TV, kemudian buka-buka media sosial, itu bisa kita lihat dan malah justru akan meningkatkan asam lambung kita. Jadi lebih baik dihindari. Kemudian berikutnya, kebiasaan buruk kita tidur setelah sahur. Nah, banyak itu dok. banyak itu. Jadi Udah ngantuk habis, aduh bangun tidur sahur tidur lagi betul. jadi, dok. Jadi memang berdasarkan penelitian ini dok, penderita ataupun orang-orang yang makan kemudian tidur 3 jam setelah makan, kurang dari 3 jam setelah makan, itu ternyata meningkatkan 7,5 kali kejadian GERD ataupun dispepsianya. Kurang gitu. dari 3 jam lagi. Kurang 3 jam makan, setelah tidur, gitu, dok. betul dok. Jadi kalau misalkan kita mau memakai penelitian itu, lebih aman tidur tuh lebih daripada 3 jam setelah makan gitu dok. Kalaupun terpaksa kita harus tidur, lebih baik bahu dan kepala kita tuh posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan lambung. Oke, Artinya berarti seperti nyender gitu ya dok? seperti nyender atau bantal lebih tinggi. Bantal lebih tinggi. Begitu dok. Nah kemudian yang berikutnya masalah-masalah yang sering kita hadapin adalah jenis makanan dok. Jenis makanan. Makanan. Jadi ketika kita berpuasa, sering kita tuh ketika sore yang kita mencari makanan sore, Takjil, dok. warung takjil, kita beli sana sini, saat berbuka kita kalap. Jadi ketika makan terlalu banyak atau terburu-buru, itu justru juga akan meningkatkan keluhan-keluhan lambung pada penderita MAH gitu. Karena lambung dalam waktu yang singkat dia mencerna begitu banyak makanan sehingga akan menyebabkan keluhan baik itu kembung, begah dan segala macam. Seperti itu. Oke, berarti memang banyak ya dok faktor-faktor tadi, apalagi tadi yang saya kutip prinsip pertama kata dokter Ilham tadi, jangan lupa sahur. Apalagi sahur ini kan bukan cuma buat kesehatan saja dok, untuk lambung aman, tapi sahur pun itu merupakan sunnah juga ya dok. Betul, Lebih bagus kalau betul. misalnya kita mau puasa itu tetap sahur seperti itu. Oke, apalagi tadi juga makanan, minuman, aktivitas pun berhubungan. Saya baru tahu juga dok nih, ketika kita nonton, itu malah merangsang asam lambung naik juga ya dok. Kita nonton makanan, sedangkan ini malah buat nafsu makan enak nih, tapi ternyata malah ketika puasa dia malah merangsang asam lambung naik ya dok. Sebetulnya saat kita berpuasa secara normal dok, ada yang kita sebut namanya gerakan otomatis lambung yang secara ritme, secara siklus dia akan muncul dalam keadaan perut kosong. Itulah salah satu manfaat puasa pada lambung dan saluran cerna. Jadi ketika lambung itu kosong dalam jangka waktu yang panjang, maka kita sebut namanya MMC dok, Migrating Motoric Complex. Nah itu adalah sebuah otomatisasi daripada saluran cerna yang saat perut kosong itu dia akan bekerja membuat gerakan lambung dan usus itu secara ritme. Tujuannya adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak tercerna dok. Jadi bahasa yang lebih gampang kita terima adalah cleaning service-nya di saluran cerna dok. Membersihkan dok. Kalau kita bilang mungkin racun atau zat-zat yang tidak terpakai gitu ya dok. Betul. Jadi itu dia akan terbersihkan selama kita berpuasa. Makanya kadang kalau misalkan kita berpuasa sering ada perut berbunyi kruk tiba-tiba, itu sebetulnya adalah MMC yang sedang bekerja membersihkan makanan-makanan tidak tercerna. Seperti itu dok. Keroncongan dulu gitu ya dok. Betul. Nah tapi ini kendala dok juga pada pasien-pasien tadi berbicara sahur ya dok ya. Iya, sahur. Sahur dan berbuka, kuncinya pada penderita MAH itu makan tuh harus sedikit-sedikit tetapi lebih sering dibandingkan harus makan sekali banyak tetapi dalam waktu yang singkat. Itu lebih baik yang sedikit-sedikit. Nah yang jadi masalah ketika sahur dok, sahur itu kan kita biasanya sahur di akhir waktu
berbuka di awal gitu ya. Nah, ketika kita sahur di akhir waktu, kalau kita telat bangun, itu kita akan terburu-buru tuh mengejar imsak. Akhirnya kita makan begitu banyak. Nah, itu yang membuat kadang perut tuh merasa tidak nyaman, kembung, kemudian merasa penuh gitu. Nah, pada penderita dispepsia disarankan sih makannya terjadwal. Maksudnya contoh misalkan jam 3 setengah 4 tuh sudah mulai tuh menyicil makan sedikit, kemudian nanti jam setengah 5 atau mendekati imsak makan lagi gitu sedikit lagi. Lebih baik dia makan sedikit-sedikit tetapi dia lebih sering dibandingkan dia makan sekali banyak dalam kondisi sahur yang sama. Itu kemudian ketika sahur lebih baik kita makanan tetap sama dok. Untuk makanan itu dia tetap mengandung karbohidrat, lemak, protein, nutrisi. Karena apa? Kita tetap membutuhkan makanan-makanan yang akan bertahan lama di dalam lambung gitu. Makanya makanan yang bertahan lama apa? Karbohidrat kompleks. Yang paling bagus gandum ataupun beras merah gitu. Nah, itu yang disarankan. Nah, kemudian ketika berbuka sama seperti sunnah juga, bahwasanya kita berbuka awali dengan kurma, kemudian segelas air ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita makan yang mulai besar sampai akhirnya kita makan utama di berbuka itu. Jadi yang ringan dulu baru yang berat gitu. Betul, supaya lambung kita dia tidak kaget ya terhadap makanan itu. Baik dok, panjang ya dok sudah kita bahas untuk hari ini dok. Mungkin izin saya simpulkan, jadi terkait dengan puasa dan ma ini dia sangat berhubungan. Karena apa? Ketika kita puasa otomatis biasa kita makan mungkin agak siang atau sore kita makan, minum. Tapi ketika kita berpuasa otomatis ketika sudah sahur itu nanti setelah masuk waktu imsak kita nggak ada makan lagi. Ketika puasa baru masuk makan. Nah, sudah dijelaskan Dr. Ilham bagaimana tadi terkait dengan mah itu ada mah yang biasa, ada yang mah yang berisiko tinggi untuk terjadi memperberat ketika berpuasa. Maka itu penting. Saran nanti boleh dok kontrol ke dokter. Boleh silakan. Seperti itu untuk terkait apakah nanti diberikan obat-obatan atau misalkan aman saja ketika berpuasa. Lalu ketika untuk minuman, makanan tadi yang paling penting sahur tetap, apalagi sahur ini sunnah gitu ya dok. Yang kedua hindari makan yang asam, berlemak, pedas, yang bersoda, yang bergas gitu dok. Lalu untuk aktivitas yang tanpa kita sadari, oh sudah ngantuk nih kita nih. Habis sahur bangun jam 3 jam 4, oh yaudah makan bentar tidur, itu malah berberat. Harusnya tetap ketika kita sahur duduk dulu, atau kata dokter tadi minimal bantal lebih tinggi kalau memang ternyata memang sangat ngantuk seperti itu. Oke, baik dokter, untuk hari ini sangat banyak yang kita dapatkan ilmu hari ini, pencerahan, saran-saran petua dari Dr. Ilham. Terima kasih dokter, semoga sama-sama. Ilmu yang Pian sampaikan menjadi amal jariah untuk Pian, amin, untuk Dr. Ilham, dan untuk kami selaku penonton yang mendengarkan juga mendapatkan ilmu dan pencerahan yang sangat bermanfaat. Amin, terima kasih. Baik dokter, terima kasih. Baik sahabat Sultan, untuk acara sesi hari ini sudah selesai. Saya Dr. Muhammad Syawakibit Muslim dan Dr. Ilham selaku narasumber dan tim, mohon maaf gak ada kesalahan. Selamat berjumpa kembali di acara Sultan Podcast berikutnya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.